sekarang Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar urusannya, lancar ujiannya. Ini Bu. Nah, nampak nggak? Nampak, Bu. Silakan Bu dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa ikut ujian hukum bersama dosen tercinta kami. Salawat beriring salam, tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik umat dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen kami yang sudah sudi dan sudah bersabar menghadapi kami dengan segala kekurangan kami, dan kami ingin memohon maaf dengan sebesar-besarnya dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja ke tahap awal, yaitu pembacaan surah Al-Quran, ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyul dzur rahmah. يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah bacaannya bagus ya Bu ya. Karena bagus saya nggak tanya lagi Bu. Coba Ibu tulis Bu. Dari warabuka sampai rahmat. Oh, maaf ya. Ya, udah selesai langsung foto kan ya Bu ya. Saya foto, Bu. Ya Bu, coba kalau nampak. Ini saya nggak nampak Bu, kecil Bu. Tapi dekat lagi Bu, sedikit lagi. Oke, oke Bu, oke. Terima kasih Bu. Sudah Bu, sudah. Ya, alhamdulillah. Saya masukkan ini dulu Bu. Sekarang Ibu silahkan share screen dan presentasikan tentang PTK-nya Bu. PTK dulu, Bu ya. Ya, boleh yang mana aja boleh Bu. PTK boleh, PPRA boleh. P5 PPRA. Nampak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan menampilkan P5 saya yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan. Proyek profilnya, siswa mengidentifikasikan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah, mempraktikkan cara memilah sampah dan membuat karya dari barang bekas. Topik pengelolaan sampah dan daur ulang. Pengenalan tujuannya memperkenalkan tema gaya hidup berkelanjutan kepada siswa. Kontekstualisasi, pertama mengaitkan konsep gaya hidup berkelanjutan dengan konteks lokal dan global. Kedua, pentingnya mengaitkan konsep gaya hidup berkelanjutan dengan tindakan nyata. Tiga, ajak siswa untuk menerapkan ide-ide yang telah didiskusikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Empat, ide konkret seperti mengurangi plastik, mendaur ulang, menghemat energi. Aksi, melaksanakan tindakan nyata untuk menerapkan konsep gaya hidup berkelanjutan. Merancang dan melaksanakan proyek kecil seperti kampanye daur ulang di sekolah atau tanaman komunitas atau taman komunitas.
mengorganisir kegiatan pengumpulan sampah di area sekitar sekolah, mengukur dampak jumlah sampah yang dikurangi. Refleksinya menilai dan merefleksikan pengalaman serta hasil dari aksi yang dilakukan. Aktivitas mengadakan sesi refleksi di kelas di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka dan mengevaluasi hasil proyek, menyusun laporan atau jurnal reflektif. Apa yang dipelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan aksi di masa depan. Ini mereka melakukan diskusi, Bu. Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dan solusi. Tindak lanjut, mengembangkan dan melanjutkan upaya untuk gaya dan hidup berkelanjutan, merancang rencana aksi jangka panjang untuk berkelanjutan di sekolah atau komunitas, menyusun rencana untuk integrasi gaya hidup berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari, mengadakan sesi tindak lanjut untuk memonitor kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Untuk Sudah ya. Coba kita mundur lagi, Bu, ke slide-slide awal. Oh, di pengenalan, Bu. Coba lihat, Bu, di pengenalan. Oh, ya, ya, ya. Baik, Bu. Ini kan ada 4 langkah yang dalam mengembangkan alur pengembangan proyek ya, Bu ya. Tapi saya nggak melihat ini, Bu. Dimensinya yang mau dimasukkan ini yang mana? Atau dimensi mana yang mau dijadikan proyek, Bu? Kemarin kita kan sudah menyusun proyek T5 PPRA ya, Bu ya. Jadi sebelum ini sebenarnya ada dimensinya, ada elemennya, ada subelemennya. Mungkin Ibu masih ingat, sebutkan saja, Bu. Yang dikembangkan itu yang mana? dari modul, Bu ya. Ingat nggak? Dimensinya kita tetap berpanutan kepada Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Beriman dan bertakwa. untuk menjaga kelestarian yang Allah berikan kepada kita, maka kita melanjutkan kisah yang mengambil gaya hidup berkelanjutan itu artinya melanjutkan gaya hidup yang sudah diterapkan dari nenek moyang kita lestarikan sampai ke anak cucu kita. Jadi kalau kita mengurangi sampah-sampah, kita juga akan melindungi alam sekitar kita, Bu, dari bencana. Itu satu berarti beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, pada Tuhan yang Maha Esa. Udah panjang gitu. Satu lagi, Bu, apa dimensi apa yang mau dijadikan ini sebagai yang mau ditanamkan sebagai nilai dalam pengembangan proyek kelima ini, Bu? Masih ingat nggak? Menumbuhkan sosial anak di dalam pergaulan. Ibu lihat lagi ya. Ibu lihat lagi nanti ininya ya. Pedoman BSK-nya ya, Bu ya. Ya, Bu. Jadi harus kembali ke sana, Bu ya. Kalau kita bicara dimensi, bicara elemen, subelemen tuh harus kembali ke sana. Nanti boleh pilih kemarin kita diminta untuk mengambil 2 dimensi. Ya, Bu ya, untuk dikembangkan dalam pengembangan proyek ini. Nah, Bu, oke lah. Apa yang mau saya tanya ya, Bu ya? Sekolah Ibu ini posisinya ada di mana, Bu? Sekolah ya, sekolah Ibu ini posisinya ada di mana? Sekolah saya berada di daerah terpencil, Bu. Daerah terpencil, di sekelilingnya apa, Bu? Di sekeliling sekolah itu lingkungan seperti apa? Banyak ditanami pohon sawit, Bu. Bu, udah bisu, Bu. Bukan, Bu, saya bisukan sebentar. Oh. Berarti kan
kalau dia ada banyak pohon sawit, Bu, jadi seperti cerita kemarin sewaktu kita belajar tentang proyek kelima, kenapa kok enggak yang ada di sekitaran sawit itu yang enggak terpakai itu yang kita jadikan sumber daya untuk P5 ini, Bu? Kayak kemarin apa itu? Misalnya pelepas sawit, Bu. Jadi pelepas sawit itu bisa dijadikan apa? Atau daun-daun sawit itu bisa dijadikan apa? Nah, itu bisa diangkat sebagai proyek, Bu. Jadi eh, proyek yang dibuat itu menunjukkan kekhasan dari sekolah sesuai dengan apa namanya di mana sekolah tersebut berada, Bu, dan sesuai dengan karakteristik apa namanya di mana siswa bersekolah gitu, Bu. Itu lebih bagus, Bu. Sebenarnya saya rencana begitu, Bu, sesuai dengan arahan waktu kita Zoom, Bu ya. Cuman Heeh. saya mikirnya gini, anak-anak di kehidupan sehari-harinya pun asik nengok pohon sawit, buah sawit. Udah, Itulah, inspirasi justru aja. itulah. Justru itulah kan Enggak, karena lihatnya sawit tiap hari, karena lihatnya pokoknya di sekolah sekitar kami sawit aja. Heeh. kotor, Bu. Jujur saya bilang, itu keranjang sampah. Pak Kepala Sekolah kami mengadakan beli keranjang sampah sebulan entah berapa kali beli, tapi hancur, sampahnya berserak-serak. Makanya saya teringat ke sini. Oh, biar Eh, tahu orang ini nanti. bisa ini Bu. Jadi oke lah, ini salah satu proyek. Nanti yang untuk sawit tetap jadi proyek juga Bu ya. Sampaikan ke kepala sekolahnya. Jadi bisa dikembangkan beberapa proyek kan, 2 atau 3 proyek misalnya gitu. Nah, yang ini juga ia dijadikan proyek, yang sawit tadi juga harus dijadikan proyek. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa proyek nanti yang dilakukan. Nah, untuk tugas ibu ini ya nggak apa-apa. Tetapi di sini belum spesifik gitu Bu ininya. Misalnya memperkenalkan tema gaya hidup berkelanjutan kepada siswa. Nah, melalui apa Bu ini akan diperkenalkan ya? Jadi belum nampak ini medianya yang digunakan misalnya apa gitu. Ini kan baru sekedar tujuan yang Ibu jabarkan di sini. Bu, nanti waktu kita PPG boleh kita ganti nih, Bu. PPG. PP. Boleh Bu, diperbaiki PPG. Bu. Boleh diperbaiki. Ya, jadi yang Ibu buat itu adalah yang terbaik. Nah, ya Bu ya. Yang Baik, Bu, insya terbaik Allah. buatnya. Kalau masih dilihat masih keliru, silakan revisi, nggak apa-apa Bu. Nah, jadi bukan berarti yang sudah dibuat kemarin terus yang salah kita gunakan, jangan. Kalau masih bisa revisi, revisi terus Bu, gitu. Ya. Nah, Ya, nilainya Bu. kan tentu akan bertambah nanti ya. Nah, kemudian di Ya. tahap kontekstualisasi Bu, coba. Mengaitkan konsep gaya hidup berkelanjutan dengan konteks lokal dan global. Nah, ini rupanya seperti apa, Bu? Ini juga belum jelas. Ya. Nah, kemudian pentingnya mengaitkan konsep. Nah, ajak siswa untuk menerapkan ide-ide yang telah didiskusikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga belum jelas. Apa yang kan kalau mau didiskusikan harus ada topiknya tentang apa, misalnya gitu. Ya, Bu ya. Ya, Bu. Jadi ini harus jelas, nanti coba direvisi lagi nih kalau secara kasat mata ini belum belum nampak ide-ide cemerlangnya nih belum nampak. Kemudian di bagian ini lagi Bu aksi coba. Aksi melaksanakan tindakan. Nah, untuk apa namanya ya? Membuat proyek ini bekerja sama dengan siapa, Bu? Ya, sekolah, Bu. Hanya dengan sekolah, tidak ada melibatkan pihak luar. Misalnya Kita nanti kan siswa akan lebih fokus ke melakukan sekolah. observasi. Nanti siswa akan melakukan observasi atau siswa nanti akan melihat bagaimana misalnya proses pengumpulan sampah. Jadi kalau nggak hanya sebatas di area sekolah, Bu, mungkin ya perlu Bu kerjasama dengan pihak luar itu perlu Bu. Ya. Nah, jadi ini mungkin harus ada ancang-ancang ini seperti apa gitu. Nah, ini nggak terlihat di sini Bu ya. Nah, oke. Saya pun jadi bingung ini mau tanya apa. Oke lah, ini saya hanya lihat ini saja. Eh, oke, saya tanya Bu. Sebelum dilakukan ini, ada tidak dilakukan asesmen di awal, Bu?
Ya, Bu. asesmen di awal. Enggak ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya ini mungkin sebaiknya perlu ya, Bu ya, lakukan asesmen di awal karena ini sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka ya. Nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun ini proyek P5, Bu ya. Ya, Bu. Nah, ada dilakukan tes formatif atau sumatif nanti, Bu? Karena dari berapa slide ini nggak kelihatan juga ini ada formatif ataukah ada sumatif atau formatif saja misalnya. Sumatif aja, Bu. Sumatif Di saja akhir pelajaran. di akhir pembelajaran seperti itu. Ya. Penilaiannya bagaimana, Bu? Menggunakan apa? Apa pedoman penilaian yang digunakan untuk menilai sumatif siswa? Hmm. Ada nggak pedomannya? Kemarin kita udah belajar, Bu. Ada di LK7 jawabannya. Dan maksudnya harus Ibu amalkan ya. Jadi LK7 itu apapun yang sudah dibuat harus Ibu amalkan dalam prakteknya. Nanti Bu lihat lagi ya. Jawabannya ada di Ya. LK7 di bagian akhir. Ya udah, Bu, silakan stop share. Ya, Bu, silakan satu lagi, Bu, presentasikan tentang PTK-nya, Bu. Nampak, Bu? Nampak. Silakan. Baiklah, saya akan presentasikan PTK saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa melalui model problem based learning pada materi hidup lapang dengan berbagi di kelas Problem 5 based learning, SDS. Bu. Problem based Problem based learning. learning. Hmm. Problem based learning pada materi hidup lapang dengan berbagi di kelas 5 SDN Senebuk Pusaka. Latar belakang masalah. Masalah dalam pendidikan khususnya pada materi hidup lapang dengan berbagi di kelas 5 SDN Senebuk Pusaka yang menunjukkan hasil belajar rendah dapat diatasi dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dalam kurung PBL yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Pembatasan masalah. Fokus materi hidup lapang dengan berbagi di kelas 5 SDS Senebuk Pusaka. Masalah utama, rendahnya hasil belajar siswa dan pemahaman terhadap konsep berbagi sebagai bagian dari ajaran Islam. Sampai di, Masalah utama, ya betul. rendahnya hasil belajar siswa dan pemahaman terhadap konsep berbagi sebagai bagian dari ajaran Islam. Kemudian pendekatan solusi, model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa. Kriteria evaluasi penilaian terhadap efektivitas PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman materi di kelas 5 SDS Pusaka. Kontribusi penelitian memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam pengembangan pembelajaran PAI serta sebagai referensi bagi guru dan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Rumusan masalah. Bagaimanakah hasil belajar siswa melalui model problem based learning pada materi hidup lapang dengan berbagi? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa melalui model problem based learning PBL pada materi saling. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri Senebuk Pusaka tahun pelajaran 2024-2025 melalui 3 tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis data dengan siklus berulang yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian dan terima kasih. Kenapa kita harus memilih penelitian PTK? Karena Apa PTK itu sebenarnya? Gimana, Bu? Ya, kenapa kita harus memilih penelitian PTK? Siapa PTK sebenarnya? Apa PTK sebenarnya, Bu? PTK kan penelitian tindakan dalam kelas, Bu. Kalau PTK kan tingkatannya di kelas, makanya kita ambil PTK. Langkah-langkah Ciri-cirinya PTK, Bu. Langkah-langkah PTK. Boleh lihat di mana yang ada, boleh lihat. Yang penting tahu di mana. di sini kayaknya nggak segisi. Coba lihat tadi. Nah, mana tadi di Oh, metode? ada tadi. Nah, mana tuh? Lang-
Ayo. Ini Yang mana perencanaan yang tindakan merupakan? observasi. Ya, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ya, Nah, pada tahap perencanaan, Bu, kira-kira apa yang guru lakukan, Bu? Sebelum melaksanakan penelitian, apa yang harus dilakukan oleh guru? kita kumpulkan data, Bu. Data apa tuh? Data anak, Ya, data yang bagaimana yang dikumpulkan? data minat. Minat Hmm, terhadap pelajaran yang akan kita sampaikan. hmm. Apa memenuhi kriterianya apa tidak? Memenuhi syarat apa tidak? Jadi kalau nggak berminat nggak boleh ya, Bu ya? Kalau siswanya nggak Eh, minat nggak tapi boleh ikut. tapi tujuannya tadi kan karena berkurangnya, berarti gara-gara makin bagus lah kalau orang itu berkurang berminat, makin mendukung untuk kita buat penelitian. Nah, ya mungkin nanti ya bukan nggak boleh ikut, tetapi nanti akan dilakukan perbedaan apa, Bu? Tuh, perbedaan apa di dalam pembelajarannya nanti ya, Bu ya? Mm-mm. Perbedaan perlakuan kah? Perbedaan apalagi apa konten kah? Pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Pelajari lagi ke sana ya, supaya nggak keliru nanti saat melakukan penelitian. Nah, pada saat tindakan, Bu, apa nih? Kegiatan gurunya pada Tindakan, saat tindakan itu apa? tindakan itu kalau kita mengajarkan seperti kegiatan inti, Bu ya. Hmm, Berarti ya, kita berkata kalau kemarin hasilnya begini, setelah kita buat PTK, apa tindakan kita misalnya ya? ya, Kita lihat ada perubahan tidak? ya, oke. Bu, misalnya nih ya, kita lakukan apa namanya tahapan ini pada siklus satu nih Bu. Perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi ini pada siklus satu kita lakukan. Dan ternyata siswa nggak tuntas Bu. Kasih remedial kah? Atau udah cukup aja lah pembelajarannya misalnya gitu? Nggak perlu belajar lagi kah? Atau gimana Bu? Evaluasi dulu nggak, Bu? Kita Yalah, ukur udah dulu. kita lakukan evaluasi nih. Refleksi ini kan bagian dari evaluasi. Oh iya ya. Oh. Jadi setelah Hmm. itu kita tahu bahwa siswa ternyata tidak tuntas. Lalu apa yang kita lakukan? Karena kita melaksanakan PTK, maka apa? Hah? Kenapa pengayaan, Bu? Siswanya nggak tuntas kok pengayaan? Kalau siswanya udah pinter ya pengayaan. Kalau siswanya nggak tuntas, kenapa pengayaan? Oh, remedial ya, Bu. Itulah saya tanya, apa remedial atau yang lain? Nah, atau dari siklus Remedial 1 lah yang kita lebih masuk tepat. siklus 2? Yang lebih tepatnya remedial, Bu, yang mengulang ya. Mengulang. Tadi katanya mau perbaiki tindakan. Jadi di mana yang kurang diperbaiki tindakannya. Ini kok suruh remedial, Bu? Harus sinkron, Bu ya. Yang disampaikan itu harus sinkron. Oke, Bu. Apa lagi ya? Bu, coba langkah PBL itu apa, Bu? Langkah PBL. Oh, langkah PBL yang 6 itu, Bu. Hmm? 6 apa 5, Oh, Bu? hah? 6 apa 5? 5, PJBL yang 6. Oke, apa langkahnya? Ayo. PBL itu kalau bahasa Indonesianya apa, Bu? Pembelajaran Berbasis. berbasis apa? Hmm, Oke. Bu, inti dari pembelajaran PBL itu apa, Bu? Inti dari eh guru lebih pasif daripada murid. Iya, betul. Guru lebih pasif. Kenapa gitu ngomongnya, Bu? Bilang aja siswa lebih aktif daripada guru. Bahasa zaman ya, Bu ya. Gunakan bahasa yang positif, Bu. Jangan Padahal bahasa yang gini negatif. maknanya. Peserta didik lebih aktif daripada guru gitu. Ya, ya, Bu. Bu, misalnya kita punya CP, punya TP, punya ATP.
Nah, itu alurnya mana, Bu, yang lebih ini? Coba Ibu ceritakan dari mana datangnya TP, dari mana datangnya ATP. TP CP, datangnya TP, dari dan ATP. CP dari KD, Bu ya. TP Apa dari CP. Ah, TP apa? Dari CP. TP dari CP. Ah, turunan dari CP. Terus? ATP turunan dari TP. Hmm. Kalau ATP itu kan alur tujuan pembelajaran, Bu. Kan kita urut kan. Nah, Ya, pengurutannya berdasarkan apa, Bu? Salah satu bedas alternatif. Apakah dari yang sulit ke yang mudah? Apakah dari mudah ke yang sulit? Apakah dari umum ke khusus, Bu. hmm, dari umum ke khusus? Misalnya nih, Bu ya, siswa mampu menjelaskan, karena peserta didik mampu menjelaskan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Nah, Ibu taruh yang nomor satu yang mana? Kayak mana, Bu? Misalnya saya buat sebuah tujuan, Bu, dengan Ya, kompetensinya saja. Siswa mampu menjelaskan, itu yang pertama. Peserta didik mampu menjelaskan. sama Yang peserta. kedua, peserta didik mampu menganalisis. Itu urutannya mana dulu, Bu? Menjelaskan dan menganalisis ya, Bu. Iya, urutannya yang mana dulu tuh? Nomor Berarti satunya tuh yang mana? nomor satu menjelaskan, Bu. Nomor dua, Baru menganalisis. kenapa Ibu pilih menjelaskan yang paling duluan? Karena kalau menjelaskan itu kan udah secara umum. Itu misalnya kita bisa menjelaskan dari sebuah penulisan ini. Di sini ada tulisan Arab. Itu kan bisa menjelaskan. Kalau menganalisis nanti tulisan Arab itu terdiri dari gitu kan. Hasil analisa kita lagi. Berarti kan Hmm, lebih umum yang menjelaskan daripada menganalisis. kan umum, Bu. Karena Lebih rendah. Kompetensinya lebih rendah kalau sekedar menjelaskan daripada dan ya menganalisis. Ya, Bu ya. Ngerti maksud saya? kurang jelas, Bu, suara Ibu. Kalau saya kurang jelas. Allah. Maksudnya bukan apa, kayak hilang timbul gitu. Oh, menjelaskan. Ini baru mantap. Nah, Menjelaskan mana lebih mudah menjelaskan dengan menganalisis, Bu? lebih mudah menjelaskan. Nah, berarti urutannya berdasarkan apa tuh? Dari yang Hmm, lebih apa ke yang lebih apa? yang Dari yang lebih mudah, ah ke yang lebih susah. ya. Jadi gitu Bu, TP-nya diurutkan berdasarkan misalnya salah satu alternatif dari yang paling mudah ke yang paling sulit misalnya gitu. Ya Bu Mm-mm. ya. Nah, Ya, dari yang ya apa yang abstrak misalnya yang lebih konkret ke yang abstrak misalnya. Itulah bahasa Ibu tadi yang umum khusus. Nah, ya. Tapi yang Ibu omongkan itu harus Ibu tahu maksudnya apa. Bu, ya Bu. pertanyaan pemantik itu gunanya untuk apa? Hmm, untuk mengingatkan peserta didik kepada pelajaran yang akan kita sampaikan. Tujuan apa pertanyaan pemantik itu Ibu ambil dari mana? Kita susun Dari materi berdasarkan apa? dari Dari materi yang kita ambil, dari tujuan pembelajaran. Bagus. ya. Ya Bu ya. Hmm. Hmm. Oke Bu, udah selesai. Stop record ya Bu ya. Stop share, Stop Bu. stop share dan stop record. Stop record juga Bu. Stop merekam. Nggak nampak? Oh, ini. Ini yang ada recording.
Yang apa nih, Bu? Yang titik satu apa yang titik dua kita ambil? Yang ada tulisannya Bu, coba jangan pause, ada garis dua, ada Oh, yang stop.